Baiklah sahabat, terima kasih masih di Michael Cara luar biasa. Tadi udah lihat ya bagaimana batik ini go internasional. Wah, mereka aja cinta sama budaya kita, masa kita enggak? Nah sekarang pagi ini di rumah saya udah banyak nih kain batiknya. Ya, terima kasih Mike. Udah beri kesempatan buat saya untuk menggunakan batik. Wah, sama-sama Pak Hari. Nah sekalian nih, sahabat di rumah kenalin, ini Mas Budi Hari, penggiat batik yang mengajak orang untuk belajar membatik. Beragam motif yang kaya akan nilai budaya dan sejarah membuat Budi Dwi Haryanto jatuh cinta pada kain batik. Pria kelahiran Ambarawa tahun 1968 ini bersama dua rekannya, Budi Irawan dan Bimo, lantas menggagas kampung batik Palbatu di Tebet, Jakarta Selatan pada tahun 2011. Namun baru 2 tahun berikutnya, mereka bisa menempati rumah yang dijadikan pusat kegiatan edukasi batik di Jakarta ini. Dan demi keberlangsungan rumah batik Palbatu, Hari dan teman-temannya rela merogoh kocek pribadi, termasuk untuk membeli peralatan, kain, serta mendatangkan guru pembatik. Kini Hari memiliki 20 tenaga pembatik, di mana separuhnya adalah penyandang disabilitas. Dan berkat kegigihannya, tahun 2011, Rumah Batik Palbatu meraih rekor dari Museum Rekor Indonesia, yaitu sebagai pemrakasa dan penyelenggara pengecatan jalan dengan motif batik terpanjang di Indonesia. Nah, sahabat di rumah, langsung aja kita ngobrol. Kita lihat hasil karya dari murid-muridnya Mas Hari gitu ya. Mas Hari, ini bisa kasih lihat nggak? Kalau yang ini apa ceritanya nih balik? Ini jadi sahabat di rumah bahwa ini batik tulis yang memang dibuat oleh teman istimewa, yaitu Farida, teman tunarungu atau teman tuli, yang memang semuanya dikerjakan dari membuat motif awal sampai jadi seperti ini. Ini karyanya. Berapa lama pengerjaannya, Pak? Ini kalau dia waktu itu kena ada PPKM, sehingga kurang lebih sekitar 2 sampai 3 minggu. Nah, kalau kita lihat ini kan pengerjaannya aja sudah terbilang lama ya, Pak, 2-3 minggu. Kira-kira kisarannya berapa nih kalau emang kita ingin beli atau memilikinya? Ini kalau di rumah batik kisaran harga 350 sampai 500 ribu. Tapi untuk yang Farida ini karena batiknya juga cantingannya sudah bagus, harganya 500 ribu. Oke, nah ini kan dari kain-kain yang dihasilkan oleh murid-murid Mas Hari gitu ya. Ini juga nggak cuma kain kan Pak? Betul. Tapi ada bentuk yang sudah jadi dalam bentuk pakaian gitu. Seperti yang kita lihat ini ya. Ini teman-teman Cancer, anak-anak Cancer yang membuat di rumah batik Palbatu belajar membatik, dan hasilnya saya jadikan jaket bomber. Ini sangat fungsional ya. Jadi selain warna juga menarik, ya, karakter anak-anak ditampilkan, tapi juga bisa digunakan oleh kita yang dewasa. Gitu. Berarti sama halnya seperti ini ya Pak ya? Nah, ini batik tulis juga, tapi saya sebutnya batik urban. Saya ingin tampilkan Jakarta dengan tampilan berbeda, dengan yang motif-motifnya tidak melulu hanya sulur-sulur atau bunga, tapi ada suasana Jakarta yang dibuat sedemikian rupa supaya menarik untuk kita gunakan. Sekarang di rumah saya nih sudah ada nih murid-murid Mas Hari yang juga lagi sibuk canting ya Pak ya? Ini menyanting. Canting ya. Nah ini bisa dijelaskan nggak? Ini lagi membuat apa nih Pak mereka? Ini batik tulis, motifnya parang kembang, dan hasilnya bisa dilihat seperti itu nantinya. Jadi ada motif parang kembang, dan kembangnya saya pakai kembang sepatu motif Jakarta, salah satu ciri khasnya seperti itu. Ini sebenarnya sahabat di rumah juga penasaran kali ya, kalau yang dihasilkan, ini prosesnya dari mengajar sampai murid ini mengerti cara membatik tuh berapa lama? Kalau yang kelas saya buat di rumah batik Palbatu, kita untuk teman-teman khususnya teman-teman difabel itu 2 bulan kurang lebihnya. Jadi mereka belajar membatik setiap hari Sabtu untuk hadir selama 8 kali pertemuan. Dan saya rasa itu basic yang awal sehingga mereka bisa membuat batik tulis. Wah kalau kayak gitu 8 kali pertemuan, sekali pertemuannya durasi berapa lama Pak? Bisa kurang lebih 4 sampai 8 jam. 4 sampai 8 jam itu udah ada masukan, tips dan trik, teori-teori, lalu kebanyakan prakteknya. Dan ada juga tentang filosofinya dari batik. Apa tuh Pak filosofi? Mungkin sahabat di rumah juga penasaran. Beberapa pengertian bahwa membatik itu juga ada satu kegiatan yang penuh kesabaran dan ada kerjasama. Jadi kita juga ajarkan teman-teman istimewa itu untuk bisa memahami bahwa kerja batik itu bukan kerja pribadi. Karya ini adalah karya bersama, dan ini menjadi suatu cara kita memberikan informasi kepada mereka bahwa ayo kerjasama, bahwa adanya kolaborasi adalah suatu solusi untuk menciptakan suatu karya yang bagus. Seperti itu. Oke, kalau tadi butuh waktu untuk belajar itu kurang lebih 2 bulan ya Pak?
seperti yang lagi dikerjakan Ibu ini, hasilnya seperti ini ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Kalau yang di sebelah sini, Pak? Ini sama, cuma hanya pewarnaan atau penggunaannya unsurnya tinggal isen-isen ya, atau isen-isen itu isi-isi. Jadi motif-motif apa yang mau ditambahkan seperti itu. Oke, kalau gitu saya jadi ingin belajar, Pak, boleh? Boleh, ayo silakan. Sahabat di rumah, ikutin ya. Yuk, proses belajar membatik. Farida. Boleh, tidak? Oke. Makasih. Silakan. Ya. Nah, kita pakai kain yang kecil aja ya, Maya. Ya. Jadi ada kain ini, ukurannya untuk pemula biasanya memang kami juga ajarkan ukuran yang tidak terlalu besar, supaya mempermudah juga mereka untuk mencoba membatiknya. Oh, bukan yang ini ya? Bukan. Ukurannya Itu udah kecil ukuran yang aja ya? sudah bisa ya. Oke. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan juga, Mike, Ya. megang cantingnya nih. Megang cantingnya. Ya, jadi beberapa teman-teman kadang-kadang lupa kalau megang canting itu harus posisinya agak ke atas sedikit, Ya. mendongak gitu, supaya posisinya tidak tumpah terus karena mulutnya seperti mulut teko kan. Oh iya. Jadi kalau posisi ke bawah dia akan netes terus. Iya. Tapi ke atas kan sedikit dia sudah berhenti. Jadi kita harus begini. Iya, Diambil dikit, sedikit aja secukupnya. Terus Cukupnya. kita langsung mendongakkan ke atas. tongakkan ke atas. Iya, tiriskan di pinggir wajan boleh atau di pinggir box. Oke, posisinya udah tetap ke atas. Oke, Nah, lalu tangan seperti ini tidak boleh mendatar karena nanti tumpah semuanya yang cantik. Oke, tinggal kita guratkan ke bagian yang ada pensilnya. Seperti itu sih. Oke. Coba ya. Ya. Oh iya. Ikuti saja garis pensil. Tidak harus pas sekali, nggak apa-apa kalau untuk pemula. Kalau kelebihan gimana ini? Nggak apa-apa, nanti kan memang batik itu ya proses ya. Jadi harus kita pelan-pelan. Kalaupun ada motif-motif yang mungkin kita nggak inginkan, mungkin ketetesan, kita bikin juga motif baru. Oh, jadi ada improvisasinya Iya. juga Pak ya? Oke, umpamanya ada apapun dikondisikan aja. Kalau udah habis diambil lagi gitu Ambil ya, lagi, Pak? selalu diulang aja begitu. Tidak harus persis di pensil, untuk pemula seperti itu. Iya, terus, iya betul. Ya, kalau dia terlalu ke datar, ke bawah, tangan akan terasa panas. Oh iya. Jadi kalau kita mau mengurangi rasa panasnya, karena posisi tangannya jangan mendatar. Iya. Seperti baca buku lah ya, jadi posisinya agak diagonal ya. Biasanya ada tetesan juga, wajar. Iya. Karena memang harusnya ditiriskan. Kalau di pembatik di daerah biasanya ada celemek atau kain di atasnya untuk di bagian untuk ditiriskan cantingnya. Ini sekaligus kita memperingati Hari Batik Nasional gitu ya. Ada harapan tersendiri nggak dari Mas Hari? Kalau di Hari Batik Nasional ini saya berharap berharap sekali anak-anak muda terutama mengenal proses membatik. Karena dengan mengenal proses membatik kita bisa membedakan mana batik yang asli dengan yang tiruan. Ya. Banyak sekali kalau sekarang di luar sana banyak teman-teman yang mungkin membeli baju batik, tapi sebetulnya itu di print, itu bukan batik asli namanya. Iya. Kalau yang batik asli adalah prosesnya seperti ini, dicanting tulis atau canting cap. Nah, harapan saya anak-anak muda bisa memahami proses batik sehingga bisa membedakan mana yang tulis dan mana yang print. Print gitu. Atau yang cap malah, minimal itu cap. Kalau itu masih tetap asli. Menggunakan lilin yang dipanaskan seperti ini, Mas. Ya. Dan ini pekerjaan yang penuh ketelitian dan kesabaran ya Pak? Ya, karena ini prosesnya satu persatu dari gambar yang sebesar ini aja kita perlu, untuk yang belajar ya, perlu beberapa jam untuk menyelesaikan. Dan ini juga buat teman-teman di rumah, kalau bisa kegiatan ini benar-benar mengasihkan karena ada proses-proses seperti nanti ada pewarnaan dan lain-lainnya, itu juga menjadi bagian dari kegiatan kita. Oke. Ini malam yang dipanaskan, tadinya beku. Ini jadi memang tanpa lilin atau malam yang dipanaskan, prosesnya tidak bisa membatik. Harapan saya juga mudah-mudahan
dengan tahu proses, banyak yang menggunakan batik tulis sehingga membantu juga para pengrajin. Karena membantu pengrajin ya caranya menggunakan batik yang asli. Wah, kalau lihat Mas Hari nih, sahabat di rumah, wah kayaknya cepet banget, udah terlatih. Saya baru. Ya ini saya narik juga secepat aja, seenaknya aja Mas, tidak perlu harus ikutin garis pensil persis. Wah, mungkin bisa kita kasih lihat dulu nih ke sahabat di rumah ya. Ini kalau ini nih hasil saya belajar nih ya. Selama kurang lebih dari 5 menit, lumayan lah ya. Keren ya? Nggak tahu nih Pak, keren apa nggak nih? Keren, ini saya keluar dari garis sedikit. Nggak apa-apa, saya juga buat nggak terlalu harus persis banget. Justru kadang-kadang garis naturalnya itu ke garis tangan itu yang membedakan batik asli yang tulis dan yang batik print. Kalau yang print terlalu sempurna sekali tarikannya. Jadi kita bisa bedain, oh kenapa nih asli apa enggak? Lihat aja garisnya kalau nggak ada yang, ya maaf ya goyang sedikit atau apa ya, udah hampir rata-rata itu berarti print. Oke, wah ternyata nggak mudah sahabat di rumah. Jadi kalau mau mulai belajar membatik silakan. Tapi yang jelas butuh ketelitian dan kesabaran ya. Terima kasih ya Mas Hari udah selalu membantu dan mengajak generasi muda untuk belajar membatik. Sukses terus. Dan ternyata sahabat di rumah tidak mudah loh belajar membatik ini. Perlu kesabaran dan ketelitian. Dan sudah seharusnya menjadi tugas kita melestarikan budaya batik. Apalagi batik sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kita harus bangga, kalau bukan kita siapa lagi. Semoga acara ini menginspirasi Anda semua. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Dan saksikan terus Michael Channel luar biasa. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak dan juga menjauhi kerumunan. Sekali lagi, sahabat Hari Batik Nasional. Selamat pagi semua.